Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore malam hari ini, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, berterima kasih Tuhan masih memberikan tubuh yang sehat sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk ibadah ini. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan, pujaan hati kami satu-satunya, pada sore malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau sudah menghimpunkan kami kembali setelah seharian kami berkegiatan dalam kami menunaikan tugas kami masing-masing. Dan syukur terima kasih sekali lagi sore ini Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan, dan Engkau sudah menyentuh hati kami sehingga kami bisa beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong, memberikan kekuatan dan semangat yang baru untuk kami bisa beribadah kepadamu. Ampunkan segala kekurangan kelemahan kami Tuhan, untuk kami layak beribadah kepadamu. Sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Kami mengundang hadirat Tuhan untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami, untuk memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Sebab kami menyadari Tuhan, ibadah yang tanpa Engkau maka ibadah ini menjadi kosong. Dan itu sebabnya kami sangat-sangat merindukan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di saat kami beribadah, kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh setan dalam bentuk apapun juga mengganggu ibadah kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba bersama pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini Tuhan, supaya sungguh ibadah kami, apa yang kami lakukan buat Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih alat-alat yang digunakan, biar Tuhan menolong semua, menyucikan semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sambut ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kita menyiapkan diri, menyiapkan hati untuk kita melakukan puji-pujian. Dengan puji-pujian yang kita naikkan itu, kita mengagungkan Dia dan Dia berkenan dengan puji-pujian yang kita pujikan. Kita akan lakukan pujian dari buku NR 301. NR 301, Yesusku menyembah-Mu.
Puji Tuhan, biarlah kebesaran dan kemuliaan itu hanya untuk Dia. Dan itu sebabnya saudara sekalian, biarkah di hari-hari ini ya waktu-waktu di mana Tuhan sudah memberikan Tuhan memberikan kesempatan untuk kita beribadah ini, biar kita gunakan untuk memuji, membesarkan nama Dia sampai kita bisa menyembah kepada Dia. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri kita ya untuk masuk dalam firman Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dari buku NR 353, NR 353, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Benar Tuhan, jika roh Tuhan ada di tengah-tengah kami, bahkan ada dalam hati kami Tuhan, yakin dan percaya bagi kami Tuhan, bagimu tidak ada barang yang mustahil Tuhan. Engkau bisa melakukan apa saja sebab Engkau sangat berkuasa untuk mampu dan bisa menolong apa yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Itu sebabnya Tuhan memberikan hati kami
hati yang percaya kepada firman-Mu, sampai kami mampu mempercayakan diri ini sepenuh kepada Engkau. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biar kiranya Tuhan juga menolong memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala semua dan pemberitaan firman khususnya Tuhan untuk disampaikan kepada sidang jemaat-Mu. Pengurapan yang dari surga juga nyata atas hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba pun berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni. Sebab hamba menyadari berulang-ulang hamba menyatakan kepada Engkau Tuhan, kemampuan kami, kebisaan kami hanya terbatas Tuhan. Dan itu sebabnya biar Tuhan yang mengingat kemampuan kekuatan kami untuk kami bisa menunaikan tugas yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Dan jemaat-Mu perlu dibangunkan rohaninya, jemaat perlu disucikan hatinya untuk sungguh-sungguh pada akhirnya sidang jemaat-Mu dan kami semua berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih pun sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau menolong, memberikan kekuatan, memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera-Mu, terutama memberikan hati yang rindu, yang selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Dan kita bersyukur, kita berterima kasih pada sore malam hari ini dalam ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci ini. Tuhan sudah menolong kita, sudah memberkati kita, sudah menghimpunkan kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Inilah suatu kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita, sementara banyak orang di hari-hari ini sulit untuk bisa beribadah, sulit untuk bisa mendengarkan firman Allah. Dan kalau kita pada saat ini bisa mendengarkan firman Allah, ini merupakan suatu kebahagiaan yang tersendiri. Dan itu sebabnya biar kita gunakan waktu dan kesempatan ini untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Semakin kita beribadah kepada Tuhan, semakin kita bisa membaca firman Tuhan, semakin kita bisa mendengarkan firman Allah, saudara sekalian, maka semakin kita mengerti kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk kita bisa mengerti isi hati Allah, mengerti kehendak Allah, dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Biar firman Tuhan itu menuntun kita, biar firman itu, saudara sekalian, menjadi pelita dan terang dari jalan kita. Ya, pelita, menjadi terang, ya, menjadi terang untuk menerangi kita berjalan. Ya, tanpa firman Allah, tanpa terang firman Allah, seringkali saya mengatakan kita bisa tersandung dan jatuh, saudara sekalian, dan itu sulit untuk bisa bangkit kembali. Itu sebabnya biarlah senantiasa kehidupan kita ini diterangi oleh firman Allah, yang menerangi bukan saja jalan tapi terutama hati kita diterangi oleh firman Allah. Sehingga jika hati ini diterangi oleh firman Allah, maka segala kegelapan yang ada dalam hati itu akan sirna semua. Maka terang firman Allah ini akan menuntun kita, ya, akan menuntun kita apa-apa yang harus kita lakukan di hari-hari, khususnya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan jelas banyak hal yang harus kita hadapi, saudaraku, dan itu memang sudah tertulis dalam firman Tuhan, saudaraku, sebelum atau menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Maka Injil Matius pasal yang ke-24 itu jelas menyatakan banyak tanda-tanda, banyak hal-hal yang akan terjadi, khususnya yang terutama adalah ya adanya penyesatan-penyesatan yang sengaja itu ya, sengaja memang rencana setan seperti itu, sengaja untuk supaya pengajaran-pengajaran sesat yang menyesatkan itu sungguh-sungguh nyata, sehingga dari pihak kita untuk itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kehidupan kita di hari-hari ini di satu sisi kita diajarkan tentang firman Allah yang terang itu menerangi hati kita, tapi di sisi lain ada penyesat itu. Ya, ada penyesatan itu. Dan itu memang tertulis dan terjadi suatu dialog dari Tuhan, ya. Tuhan dengan murid-murid ini, murid-murid bertanya, tanda apa sebelum kedatangan Tuhan itu, sebelum ya semuanya berakhir itu apa yang akan terjadi. Maka dalam Injil Matius, atau lebih baik kita baca, ya kita baca sekilas saudara sekalian untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan ini. Injil Matius pasal yang ke-24 saudara ya. Ayat yang ketiga saudara ya, ini yang terjadinya satu dialog antara murid-murid dan Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga dari Injil Matius pasal 24, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, di masa-masa yang sulit sekarang ini, kalau kita juga tidak hati-hati, ini masa-masa permulaan, ya, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Maka Yesus menjawab, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini yang harus kita waspadai. Jadi tanda kedatangan Tuhan yang kedua itu dimulai dari munculnya penyesat-penyesat itu. Dan itu terjadi ketika umat itu, masa itu terjadi suatu kebimbangan, terjadi suatu kebimbangan, ketidakpercayaan, ada kekhawatiran dalam hatinya. Maka di saat semacam itu adalah lahan yang empuk bagi penyesat-penyesat itu untuk menyesatkan orang-orang yang bimbang, orang-orang yang semacam itu. Tetapi biarlah kita, saudara sekalian, ketika Tuhan mengatakan waspadalah terhadap penyesat-penyesat itu, maka berarti dari pihak kita, saudara sekalian, kita harus bersiap diri. Untuk apa? Bukan untuk kita melawan penyesat-penyesat itu, untuk kita mempertebal iman kita, memperdalam hati kita, ya, memperdalam hati kita terhadap firman Allah. Semakin banyak firman Allah yang adalah kebenaran itu, yang adalah terang itu, kita banyak dengar, kita banyak dengar, sehingga ketika penyesat itu muncul, maka kita tidak lagi akan mengalami satu penyesatan itu. Dan itu hebat. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat itu jelas juga disebutkan semacam itu, saudaraku. Baru setelah penyesat-penyesat itu, saudaraku, maka juga banyak nanti hal-hal yang ayat yang kelima. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Dari berita tentang penyesatan, berita tentang deru perang,
ya yang terjadi itu, dan itu belum kesudahannya, belum akhir dari penderitaan yang harus dialami ya oleh anak-anak Tuhan itu. Dan itu sebabnya di hari-hari ini pun kita sedang diperhadapkan dengan kegelisahan, ketakutan yang betul-betul yang membuat hati ini juga miris. Tetapi kita diajar oleh Tuhan untuk kita percaya kepada Tuhan. Ya, untuk kita belajar mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Untuk supaya di saat-saat semacam itu, saudara sekalian, kita jangan sampai kemudian kita terseret dan kita akan jatuh, dan sehingga kita mengalami ya suatu kerugian yang besar. Itu sebabnya biarlah ibadah-ibadah di hari-hari ini, ibadah yang membawa kehidupan kita untuk lebih percaya akan janjinya Tuhan daripada berita-berita yang terjadi di dunia ini, yang juga bisa mempengaruhi kita, yang membuat kehidupan kita bisa tersesat. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita bersyukur, kita berterima kasih jika Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa beribadah semacam ini. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masa yang sulit, terutama menghadapi munculnya Kristus palsu dengan pengajaran palsunya itu. Kita waspadai. Itu sebabnya tidak ada jalan lain untuk kita lebih banyak lagi menggunakan waktu di hari-hari ini untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan lanjutkan pemeriksaan kita, saudaraku. Ya, pemeriksaan kita dalam kitab Yosua, saudaraku, perjalanan bangsa Israel. Ya, dalam ruas jalan yang ketiga itu kita belum masuk dalam perjalanannya. Kita masuk dalam persiapan untuk menyeberangi sungai Yordan. Ya, bagaimana Tuhan itu sudah memilih Yosua untuk bersiap. Yosua mempersiapkan diri setelah hamba Tuhan yaitu Musa itu mati. Maka Tuhan perintahkan untuk supaya Yosua itu bersiap ya untuk menyeberangi sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel ini. Dan Tuhan begitu luar biasa. Ya, Tuhan sudah menetapkan memilih Yosua, dan Tuhan sudah memesankan banyak hal terhadap Yosua, dan janji-janji yang pernah dijanjikan kepada Musa itu juga diberikan kepada Yosua. Dan yang terakhir Tuhan mengatakan kepada Yosua begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini suatu pesan yang luar biasa dari Tuhan kepada Yosua. Sebab Yosua inilah yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan, untuk memimpin bangsa ini menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan, saudara sekalian. Dan kemarin dalam ibadah minggu saya sudah menjelaskan tantangan yang terbesar yang harus dihadapi oleh bangsa Israel ini adalah bentangan sungai Yordan ini. Tantangan yang terbesar yang harus dihadapi oleh bangsa Israel ini adalah bentangan sungai Yordan yang begitu luas, saudaraku, yang harus diseberangi. Mau tidak mau, ya, sungai Yordan ini harus dikalahkan bersama Tuhan. Dan Tuhan begitu luar biasa. Nanti kita masuk dalam fase yang ketiga, kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan itu. Tapi yang saya ingin tunjukkan bahwa sungai Yordan, ya, sungai Yordan itu berbicara tentang kematian, sengsara dan penderitaan. Ini harga mati, harga yang harus dibayar untuk bisa menyeberangi sungai Yordan. Untuk bisa sampai ke negeri Kanaan, maka sungai Yordan ini
harus dikalahkan. Ini menjadi tantangan buat kita semua. Tapi Tuhan sudah menunjukkan kepada kita suatu bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk supaya kita juga bermegah dalam penderitaan, bermegah dalam kesengsaraan ini, saudara sekalian. Sebab kalau kita ada satu kerelaan untuk kita mau sengsara ini, mau menderita ini, mau masuk dalam proses kematian ini, sesungguhnya justru akan membawa kepada kita untuk kita bisa bertekun, untuk kita bisa berserah kepada Tuhan. Ya, kemarin kita menjelaskan ada tiga hasil utama dalam proses kematian itu. Kalau kita bisa menerima itu dengan rasa syukur, maka sesungguhnya justru kita sedang mendapatkan kasih karunia pada Allah. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah justru kita mendapatkan kesempatan untuk berhenti berbuat dosa. Yang kedua. Dan yang ketiga ini adalah kita berserah kepada Tuhan, berpasrah kepada Tuhan. Nah, di saat kita berpasrah kepada Tuhan inilah, maka Tuhan akan menyatakan perlindungan, pembelaan, serta penyertaannya. Itu sebabnya, saudara sekalian, masa-masa sulit untuk sekarang ini adalah saatnya untuk kita berdiam, saatnya untuk kita mengoreksi diri, saatnya untuk kita bertobat. Ya, kalau Tuhan temukan ada kekurangan, kita bertobat, kita berubah. Mau berubah, saudara. Dan sekaligus kesempatan untuk kita betul-betul kita bisa mendapatkan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Dan setelah Tuhan menyatakan itu, menunjukkan itu, menunjukkan sungai Yordan itu, dan Tuhan mengatakan janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita lihat sikapnya Yosua. Kita baca sedikit Yosua pasal 1 ayat yang ke-10. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Jadi begitu luar biasanya Tuhan yang menyampaikan firman kepada Yosua, maka Yosua juga melanjutkan kepada para pengatur-pengatur, para pemimpin-pemimpin dan seluruh bangsa Israel untuk bersiap. Ini masa-masa persiapan, saudaraku. Masa-masa persiapan dalam fase yang pertama. Tapi yang saya ingin tunjukkan ini, saudaraku, sebelum kita masuk dalam fase yang ketiga, ada satu cerita dalam fase yang kedua ini, saudaraku. Fase yang kedua dan masa-masa persiapan itu, saudaraku, untuk menyeberangi sungai Yordan. Di samping Tuhan juga sudah Tuhan perintahkan Yosua untuk mengatur para pengatur-pengatur dari seluruh pasukan dan bangsa Israel yang ada. Maka di satu sisi, di sini juga Yosua bin Nun diam-diam melepaskan. Dia memerintahkan menyuruh 2 pengintai. 2 pengintai. Untuk apa? Untuk mengamat-amati negeri dan kota Yeriko. Mengamatilah negeri itu dan kota Yeriko. Ini luar biasa. Ini masih masa-masa persiapan. Begitu luar biasa kita dipertontonkan, diperlihatkan. Saudara sekalian, belum lagi harus menghadapi sungai Yordan yang harus diseberangi. Tapi Yosua juga memikirkan supaya mengutus utusan untuk mengamati negeri dan kota Yeriko itu. Apa kaitannya Yeriko ini?
Sebab kalau kita bisa melihat ayat-ayat sebelumnya, bahwa kota Yeriko ini juga menjadi target, di mana kota ini juga akan diserahkan oleh Tuhan ya untuk diduduki ya oleh Yosua dan seluruh bangsa Israel. Namun demikian kita bisa melihat, saudaraku, kalau bicara tentang kota Yeriko, saudaraku, sudah pasti kita nanti akan membahas tentang siapa yang ada di Yeriko. Maka kita lihat nanti dalam pasal yang kedua ayat yang pertama, saudara sekalian, kita akan melihat nanti di sana akan terjadi suatu pertemuan antara dua pengintai ini dengan seorang sundal, perempuan sundal, yaitu Rahab. Ini yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Sebelum kita melangkah ke pasal yang ketiga, kita akan melihat betapa Tuhan itu, saudara sekalian, begitu luar biasa, berkemurahan kepada Rahab dan seluruh keluarganya. Ya, berkemurahan kepada seorang perempuan sundal, ya, yang sesungguhnya harusnya juga binasa, sebab Yeriko ini harus dibinasakan juga. Tetapi Tuhan begitu berbelas kasihan kepada perempuan ini. Kenapa demikian? Mari kita akan baca pasal yang kedua ayat yang pertama dan yang kedua. Pasal yang pertama aja lebih dulu. Yosua pasal 2 ayat yang pertama. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Jadi arti kata tidur di situ itu bukan berbuat zina, bukan, itu lain. Ya, jangan kita berpikir karena Rahab ini seorang perempuan sundal lalu dia berzina, atau tidak. Kata tidur di situ bukan berarti dia berzina, tidak. Ya, bukan itu maksudnya. Dia menginap di situ. Dia menginap di situ. Tapi sesungguhnya, saudaraku, ketika dia menginap di situ, maka terjadi suatu masalah. Karena apa? Karena orang-orang Yeriko dia merasa diintai kotanya, maka dia lapor kepada rajanya. Maka raja memerintahkan untuk supaya, dalam cerita selanjutnya, untuk supaya membawa keluar ya 2 pengintai, 2 utusan ini keluar dari rumah perempuan sundal Rahab ini. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Justru perempuan sundal ini dia menyembunyikan 2 pengintai ini di atas sotok. Ya, dia sembunyikan. Dengan kata lain, singkat cerita, maka perempuan sundal Rahab ini dia sudah berbuat begitu baik kepada 2 pengintai ini. Kenapa demikian, saudaraku? Sebab perempuan atau Rahab ini tahu ini adalah orang-orang Israel, utusan-utusan Tuhan. Dan Rahab mendengar betapa dahsyatnya Allah Israel itu yang sudah menyelamatkan, yang sudah membawa bangsa Israel menyeberang Laut Kolsom itu. Dan itu sebabnya dalam cerita selanjutnya, saudara sekalian, coba ayat yang ke-9 nanti sudah bisa baca sendiri. Ayat yang ke-9 ini kita lihat dialog ini. Atau ayat yang ke-8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotok dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu,
ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Dengan singkat kata, setelah Rahab ini mengakui Allah Israel yang begitu dahsyat dan dia percaya, saudara sekalian, dan dia berbuat ramah tadi, dan dia mengatakan, berbuat ramahlah kepadaku dan berjanjilah kepadaku. Dan seterusnya, pada akhirnya ayat yang ke-18 dikatakan, atau 17, kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirimisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya itu. Jadi akhirnya singkat kata, bahwa dengan dialog antara dua pengintai dengan Rahab ini, dan terjadi suatu ikrar, suatu janji, untuk bagaimana bahwa Rahab ini meminta satu perlindungan dari dua pengintai ini, dan sungguh dikabulkan oleh dua pengintai asalkan dia tidak tetap menepati janjinya untuk dia tidak menyampaikan itu kepada raja atau orang-orang Yeriko. Dan begitu luar biasa. Yang diminta adalah yang diminta oleh dua pengintai, haruslah tali dari benang kirimisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, di tempat engkau menurunkan kami. Jadi meminta untuk supaya Rahab ini yang membuat tali dari benang kirimisi diikatkan di jendelanya sebagai satu tanda ketika nanti Tuhan meruntuhkan Yeriko, maka sungguh-sungguh Rahab bersama keluarganya dia akan terselamatkan. Yang kita bisa ambil daripada cerita ini adalah berkat satu orang percaya, Rahab, sekalipun dia punya latar belakang sebagai perempuan sundal, tapi karena dia percaya kepada Allah Israel yang begitu dahsyat itu, maka Rahab ini mendapatkan kemurahan Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan. Saat Yeriko itu dirobohkan, dihancurkan, maka betul-betul Rahab bersama kedua orang tua, saudaranya, laki-laki, saudara perempuan, semua terselamatkan. Dan itu nanti digenapi pada fase yang ke-6, saudaraku. Fase yang ke-6, Yosua fase 6 ini, ini betul-betul terjadi. Langsung kita baca ayat 25. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang,
karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Jadi ini yang kita ambil, ya, ambil pelajaran daripada kisah ini adalah satu orang percaya. Ya, karena Rahab ini percaya kepada Tuhan, percaya dengan hebatnya luar biasanya Allah Israel ini, saudara, maka Rahab ini bersama keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Ini juga menggambarkan kepada kita, kalau di hari-hari ini kita dalam suatu kengerian, kita dalam suatu ketakutan oleh karena ancaman apa saja, saudara, yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Di hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi pandemi yang semacam ini. Maka yang dibutuhkan di hari-hari ini adalah Rahab rohani. Orang-orang yang percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, yang berani berikrar kepada Tuhan. Dan faktanya fase yang ke-6 tadi, betul-betul Yosua menyelamatkan Rahab bersama keluarganya semua. Dan Rahab bersama keluarganya, yang adalah orang Yeriko ini, saudaraku, dia bisa tinggal bersama-sama dengan berdampingan dengan orang-orang Israel. Tapi bukan hanya di situ saja, saudara sekalian, yang kita bisa melihat. Lebih dari itu. Kenapa saya penting untuk menjelaskan cerita tentang Rahab ini? Sebab Rahab ini di dalam silsilah Tuhan Yesus itu masuk dalam daftar silsilah. Nah, kalau kita boleh sederhana, saya sederhanakan, sesungguhnya justru Yesus ini, ya, garis keturunan dari perempuan Rahab ini. Kenapa? Sebab ternyata dari 2 pengintai yang diutus oleh Yosua itu, salah satunya yang namanya Salmon ini menjadi suami dari Rahab ini. Dalam Injil Matius pasal pertama, saudara, ada 5 perempuan yang tercatat dalam silsilah itu. Ya, kalau sampai tercatat, jarang sekali nama-nama perempuan tercatat, kecuali ada kisah-kisah, ada hal yang tertentu yang sangat penting, itu baru catat. Maka dalam silsilah Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal itu ada 5 perempuan yang masuk dalam daftar silsilah dari Tuhan Yesus ini. Salah satunya adalah Rahab. Yang pertama adalah Tamar. Ya, Tamar ini dalam Injil Matius fase yang pertama, saudaraku, kita bisa melihat, ya, dalam silsilah itu di sana Injil Matius, di sana ada Tamar. Siapa Tamar itu? Tamar ini adalah sesungguhnya menantu dari Yehuda, istri dari Er dan Onan. Tapi Er ini jahat di mata Tuhan, Onan ini juga jahat di mata Tuhan. Semua mati itu. Dan suatu ketika, sudah sekalian ceritanya nanti sudah bisa baca dalam kitab Kejadian. Singkat cerita, bahwa Tamar ini, saudaraku, diambil oleh Yehuda yang adalah mertuanya sendiri. Nah, dari Tamar ini maka lahirlah dua anak yang namanya Peres dan Serah. Dan terus, saudara sekalian, ya, dari Serah ini, Nahason memperanakkan Salmon. Lah ini, Salmon inilah salah satu dari 2 pengintai yang diutus oleh Yosua, untuk mengintai kota Yeriko ini namanya Salmon. Maka Salmon dengan Rahab ini memperanakkan yang namanya Boas. Ini kalau kita lihat, saudaraku,
garis keturunan. Makanya saya mengatakan ini penting, Rahab ini diungkapkan, dibukakan, ini penting. Sebab ternyata Rahab ini adalah juga jalur, silsilah jalur dari Yesus itu lewat termasuk Rahab ini. Salmon dengan Rahab ya memperanakkan Boas. Ya, pernikahan Salmon dengan Rahab ini menghasilkan Boas, saudara sekalian. Dan Boas ini, saudaraku, dia juga memperanakkan Obed dengan Rut. Tadi kalau Rahab itu orang Yeriko, saudara sekalian, juga bangsa kafir. Rut ini juga dari bangsa kafir, itulah Moab, dari Moab, saudaraku. Maka Obed ini memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Daud, Raja Daud. Dan Daud memperanakkan Salomo dengan Betseba. Siapa Betseba? Betseba ini adalah sebetulnya istri Uria, ya, yang dibunuh oleh Daud. Daud punya rencana jahat untuk membunuh Uria ini lewat medan perang, saudaraku. Setelah Uria ini mati, maka Betseba ini diambil oleh Daud. Ini luar biasa kisah. Ini tertulis. Sudah berapa? 4 wanita. Tamar, Rahab, Rut, dan Betseba. Lalu terus aku dalam akhirnya Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria. Siapa Maria? Yang disebutkan perawan suci itu. Dia perawan tetapi dia mengandung tanpa suami saat itu. Yang sehingga Yusuf pun berniat untuk meninggalkan Maria. Tapi setelah Tuhan berfirman kepada Yusuf, maka Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Dari sini kita bisa melihat sesungguhnya bahwa Yesus ini, kalau kita melihat jalur silsilahnya, nenek moyangnya itu sebetulnya orang-orang yang orang kafir, ya ada yang perempuan sundal, yang dari Moab, Betseba, dan semua. Kita bisa melihat. Tetapi kita bisa melihat dan Injil Matius itu juga diceritakan bahwa anak yang dikandung oleh Maria ini punya tugas untuk apa? Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21, Matius pasal pertama ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Justru dari kehidupan ya yang tidak baik itu, kehidupan yang tidak baik seperti Tamar, Rahab, Rut, Betseba, sampai Maria itu sendiri, lahirlah juru selamat ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya. Jadi ini luar biasa. Kalau saja dalam cerita Yosua, tentang Yosua dan mengutus 2 pengintai lalu Rahab ini dicatatkan dalam tulisan Yosua pasal 2 ini memang luar biasa. Luar biasa. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, kenapa ini kok diselipkan dalam cerita tentang keluarnya bangsa Israel ini? Karena ada sesuatu yang penting tentang perempuan sundal yang namanya Rahab ini, yang pada akhirnya garis silsilah Rahab ini salah satu adalah nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Jika 2 pengintai tadi meminta syarat untuk
membuatkan tali dari kain benang kirmisi, ini bukan tanpa arti. Ya, tali dari benang kirmisi yang diikatkan pada jendela ini, ini mengingatkan kita. Sebab ini tanda keselamatan. Tanda keselamatan bagi Rahab saat itu. Dia akan selamat. Dia akan lolos dari bencana. Ya, penghancuran kota Yeriko, saudara. Maka kita diingatkan pula cerita tentang keluarnya bangsa Israel. Sebelum Israel keluar dari Mesir, saudaraku, maka Tuhan juga mengadakan Paskah, saudaraku. Mengadakan Paskah, memerintahkan untuk mengadakan Paskah, dan setiap ambang pintu yang ada tanda darah, maka setiap rumah dari bangsa Israel atau rumah-rumah yang ada tanda darah ini tidak mengalami kematian. Sama dengan apa yang dihadapi, dialami di zaman Rahab ini, di kota Yeriko yang akan dihancurkan ini. Rumah yang ada tali benang merah ini juga terselamatkan. Artinya apa? Berkat dari Rahab ini, dia percaya yakin terhadap Allahnya Israel ini, saudara. Maka sungguh-sungguh tali dari benang kirmisi ini menjadi suatu kenyataan. Betul-betul menyelamatkan Rahab dan seluruh keluarganya, dan mereka bisa tinggal bersama-sama berdampingan dengan bangsa Israel sampai sekarang, Alkitab mengatakan. Ya. Lalu tali benang merah itu apa? Itu tanda darah. Merah itu tanda darah. Seperti darah yang dioleskan di ambang pintu atas dan samping itu, saudara. Pada bangsa Israel zaman itu. Maka itu juga berlaku untuk Rahab dan keluarganya. Penggenapannya sekarang, saudara sekalian, ya penggenapannya kita bisa melihat, ya tali dengan benang merah ini adalah tanda dari darahnya Kristus. Tadi saya mengatakan kehidupan yang ada dalam tanda darah, ya, kehidupan yang percaya kepada Tuhan, yang sekarang ya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kalau zaman dulu ada Rahab percaya kepada Allah Israel yang begitu dahsyat, yang mengeringkan laut Kolsom, laut Teberau itu. Maka Allah sekarang kita sembah, Allah di dalam Yesus Kristus, ya dengan darahnya yang begitu mahal itu, dia sanggup dan mampu untuk menyelamatkan setiap kehidupan yang percaya kepada dia, yang mengakui bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Seperti Rahab mengatakan Allah Israel itu, yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, yang sudah mengeringkan laut Teberau itu, laut Kolsom itu. Ini yang membuat Rahab ini percaya. Dan saya yakin dan percaya juga, saudaraku, di hari-hari ini, dalam ketakutan-ketakutan, ya, dalam kekhawatiran-kekhawatiran yang sedang kita hadapi ini, satu perkara yang harus ada pada kita, biar kita punya sikap seperti Rahab ini, apapun keadaan, situasi di luar sana. Buktinya memang terjadi, kota Yeriko dihancurkan betul, tapi hanya Rahab dan keluarga yang di rumahnya ada tanda tali benang merah ini yang selamat bersama keluarga. Sekali lagi, di hari-hari ini, sepanjang kita ada tanda darah, tanda kurbannya Kristus,
dalam hati kita, Allah itu sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Kenapa? Sebab kisah para rasul mengatakan, di bawah kolong langit dan di atas bumi ini tidak ada nama lain. Atau kita baca lebih baik, saudaraku ya. Kisah para rasul pasal yang keempat, saudaraku. Ya. Ini perkataan Petrus dan Yohanes ketika diperhadapkan di mahkamah agama saat itu, saudaraku. Dia mengatakan ini. Pasal yang keempat ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Gak ada nama lain. Banyak orang mencari selamat untuk menyelamatkan diri, tapi sayang mereka tidak bisa mendapatkan keselamatan itu yang dia cari. Dia mencari keselamatan ke nama lain, ke tempat lain, ke Allah yang lain. Tapi Rahab, dia sadar Allah Israel itu, yang dia katakan yang sudah mengeringkan laut Teberau itu, dia percaya, yang membuat gemetar orang-orang Yeriko. Biar itu juga membuat kita yakin dan percaya bahwa di bawah, ya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Gak ada nama lain. Satu-satunya nama yang bisa menyelamatkan kita dari segala musibah bencana apapun juga adalah nama Yesus. Itu sebabnya jika kita menghadapi sesuatu hal apapun juga, kalau kita nggak bisa berdoa panjang-panjang, kita nggak bisa ya berlutut atau nggak bisa apa untuk kita bisa berdoa, sebut nama Yesus. Sebut nama Yesus. Yesus tolong. Yesus tolong. Maka Tuhan pasti memberikan pertolongan yang ajaib. Jika Tuhan menolong Rahab bersama keluarga, maka Tuhan juga menolong kehidupan kita. Coba kalau kita lihat, Rahab ini seorang perempuan sundal, saudara. Seorang yang berdosa, hidup dalam perzinahan, persundalan, saudara. Tetapi mendapatkan perhatian Tuhan oleh karena dia percaya. Apalagi kehidupan kita adalah kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan oleh kita, termasuk saya ini dan kita semua. Yakin dan percaya, kita beriman. Kemarin saya mengatakan, orang benar itu hidup dari iman, hidup dari percaya. Korban Kristus itu akan memberikan kemenangan kepada kita. Saya teringat kepada beberapa ayat ya. Dalam Roma pasal yang ke-8, ini sering kita juga baca. Roma pasal yang ke-8, ya. Roma pasal 8, mulai ayat yang ke-32 atau 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa Allah yang di pihak kita ini? Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah tergantung di kayu salib itulah
yang sudah menebus dosa kejahatan kita. Saudara sekalian, ya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, perhatikan ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Coba, Kristus Yesus itu yang tadi digambarkan dengan tali benang merah itu, itulah korbannya Kristus, yang diikatkan pada jendela. Jendela itu bicara tentang jendela hati kita, saudaraku, yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kita lihat, ya, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan, tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Terutama apa yang kita bisa terima, yang kita dapatkan, yaitu keselamatan. Seperti halnya keselamatan Rahab itu ditanggung oleh dua pengintai ini. Kalau ada tali benang merah yang terikat pada jendela rumah mereka. Maka rumah ini menggenapi itu. Bagaimana mungkin ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, sepanjang hati kita percaya, sepanjang hati kita ada tanda darah, tali benang merah, itulah korbannya Kristus ada pada kita. Sesungguhnya semuanya itu akan Tuhan berikan kepada kita bersama-sama dengan dia. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kita tahu kita sudah dipanggil, bahkan kita sudah dipilihnya dari sekian banyak orang, saudaraku. Siapakah yang akan menggugat, saudaraku, atau mendakwa, atau menuntut, atau mengadukan orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Ya, kalau kita dibenarkan oleh Allah, siapakah yang akan menghukum mereka? Ya, sekalipun Rahab ini dikatakan perempuan sundal, tapi kalau Tuhan sudah membenarkan dia, karena dia mengakui Allah Israel, atau sekarang kita, siapapun kita mungkin seperti seperti Rahab perempuan sundal, begitu jahat najis kita ini. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, dan Tuhan membenarkan kita oleh karena kita mengaku dosa kita, dan Tuhan membenarkan kita, dia katakan, siapakah akan menghukum mereka? Jadi kalau saja Allah yang membenarkan, hak apa manusia menghukum? Apa hukum manusia akan berlaku? Ya, mungkin bisa saja, tapi hanya sebatas manusia. Tapi kalau Allah yang membenarkan dia, ya, itu sebabnya dia katakan, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia pembela. Kristus yang sudah mati itu, yang sudah membenarkan kita itu, dia juga yang membela. Bukan hanya dia memberikan segala sesuatu, tapi dia juga membela kita, melindungi kita, seperti Allah Israel itu melindungi Rahab lewat Yosua.
Amin, saudaraku. Tuhan itu maha dasar. Itu sebabnya bila kita bersikap di hari-hari ini, dalam masa-masa sulit ini, kita punya hati yang percaya, yakin kepada Allah. Jika Allah menyatakan kepada Rahab dan keluarganya, maka Tuhan juga menyatakan itu kepada kita. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan? Saudara sekalian, ini merupakan jaminan bagi kita yang begitu luar biasa Tuhan nyatakan kepada kita. Untuk supaya kita di hari-hari ini, kita harus lebih takut kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sebab keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus yang telah mati, yang sudah mati untuk kita. Dan sekarang dia disebutkan malah menjadi pembela bagi kita. Kapan? Ketika dia naik ke surga dan menjadi imam besar, dia menyatakan pembelaannya kepada kita. Pembelaan imam besar ini luar biasa. Dan ayat Alkitab mengatakan, imam besar yang kita punya adalah imam besar yang juga turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Dengarkan baik-baik. Apapun yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi di hari-hari ini, kesulitan-kesulitan yang kita alami di hari-hari ini, saudara sekalian, biar membawa kita untuk kita datang kepada Sang Pembela itu. Tadi dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan bagi kita semua, menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan dia juga memberikan segala sesuatu kepada kita. Dia juga yang membenarkan kita. Tapi dia juga membela kita sampai hari ini. Dia duduk setelah dia mati, tergantung di kayu salib, dan dia naik ke surga. Dia menjadi imam besar bagi kita untuk menjadi pembela kita, untuk turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, untuk bisa menolong kita tepat pada waktunya. Pasti dia memberikan pertolongan. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, mulai dari saya dan kita semua, biar kita belajar percaya, yakin, seyakin-yakinnya. Pengalaman Rahab ini biar juga menjadi pengalaman kita. Tadi saya mengatakan, yang oleh kemurahan Tuhan Rahab ini menjadi salah satu jalur, jalur silsilah, jadi jalur saluran benih daripada Yesus itu. Lewat Salmon ini sampai menurunkan Yesus yang punya tugas untuk menyelamatkan dosa manusia. Penggenapannya ketika dia disalib itu untuk menebus dosa umat manusia yang percaya dan menerima dia. Yang pertama dialami oleh penjahat itu. Dia katakan, Yesus, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan daku. Dan Tuhan Yesus saat itu mengatakan, saat ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Nah, kepada kita sama, kalau kita percaya yakin
justru ketika diperhadapkan dengan masa-masa sulit ini, dia bukan hanya menyerahkan nyawa, memberikan segala sesuatu, tapi dia juga membela kita. Bukan hanya membenarkan kita, tapi dia juga membela kita sebagai imam besar. Membela kita, dia berdoa syafaat untuk kita siang dan malam untuk keselamatan kita. Mari kita baca dalam Ibrani pasal yang keempat, saudaraku, saya ingat itu Ibrani pasal yang keempat. Ya, dia menjadi pembela kita. Ibrani pasal yang keempat. Ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Itulah yang disebutkan dalam Roma tadi, malah menjadi pembela kita, yaitu imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ini arti daripada ayat yang mengatakan bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ini artinya dia itu juga turut merasakan kelemahan kita. Ya, kalau kita percaya berharap kepada dia, sesungguhnya ya, dia itu turut merasakan apa yang sedang kita rasakan. Apapun yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Sepanjang kita percaya, berharap kepada dia. Sesungguhnya pembela kita adalah imam besar agung itu. Dia turut merasakan apa yang sedang kita rasakan. Tapi lebih dari itu, doa syafaat dari imam besar itu yang terus dinaikkan siang dan malam untuk keselamatan kehidupan kita. Ayat 16. Sebab itu, kalau kita sudah tahu bahwa imam besar kita disebutkan pembela kita, turut merasakan apa yang kita rasakan, ya, maka ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ya. Menghampiri tahta kasih karunia, atau kita mendekati. Ya, kita datang untuk mendekat, saudaraku. Sebab itu marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat atau menerima belas kasihan, saudara-saudara, dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, ini yang kadang-kadang kita tidak bisa sabar, tidak mau sabar. Saya sendiri mengalami itu. Kok nggak endang-endang Tuhan? Kok nggak cepat-cepat Tuhan? Seolah kita itu mengatur Tuhan, seolah kita mendikte Tuhan. Bahwa Tuhan itu punya waktu yang tepat, yang pasti dia menyatakan pembelaannya kepada kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dan untuk itu mari kita datang kepada dia di hari-hari ini, di masa-masa yang sulit ini, untuk supaya kita mendapatkan belas kasihan. Rintihan kita, seruan kita, penyerahan kita kepada Tuhan, saudaraku. Yang kemarin hari Minggu ketika kita menghadapi proses kematian itu, menghadapi sengsara dan derita itu, saudara sekalian, maka dia merasakan itu.
maka Dia juga akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Coba kita memberikan kesempatan untuk Tuhan bekerja. Biar apa yang kita lakukan di hari-hari ini, kita bisa berserah kepada Tuhan. Kita bisa berserah. Ini yang bisa kita lakukan. Berserah kepada Tuhan, beriman. Jadi berserah itu beriman hanya kepada Tuhan. Saudara sekalian, seperti Rahab, dia yakin, seyakin-yakinnya kepada apa yang dikatakan oleh dua pengintai tadi yang diutus Yosua, ya, untuk bisa tetap menepati janji. Dan pada akhirnya apa yang diyakini oleh Rahab, apa yang kita yakini, maka pada akhirnya akan mendapatkan itu hasil. Dan hasilnya itu ayat mengatakan untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Untuk menunggu waktunya Tuhan ini, yang dibutuhkan adalah di samping juga penyerahan kita, kesabaran hati kita untuk menunggu saatnya Tuhan. Sabar dalam penderitaan, sabar dalam menunggu saatnya Tuhan. Saudara sekalian, demikian pula yang dialami oleh Rahab ini. Menunggu saatnya Tuhan. Di saat harus menunggu saatnya Tuhan ini yang seringkali kita tidak mampu. Saya pun juga demikian. Maunya ingin cepat-cepat, tapi biar kita belajar untuk menanti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan pasti menolong. Jika Tuhan menolong Rahab dan keluarganya, tadi saya mengatakan satu orang percaya. Rahab ini percaya. Seluruh keluarganya diselamatkan. Apalagi kalau kita satu rumah itu percaya semua. Dahsyat, saudara. Ini contoh yang nyata. Ya, itu dahsyat. Akan mempercepat pertolongan Tuhan untuk kita semua. Amin, saudaraku. Jadi kita percaya. Kita berharap di masa sulit, di masa susah ini, sampai pertolongan Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Nyata dalam hidupku, nyata dalam hidup kita semua. Dan Tuhan tidak pernah menipu kita. Saudara sekalian, kita banyak kelemahan iya, banyak kekurangan iya, yang seringkali kita tidak sabar dalam menghadapi ini. Ketakutan selalu menghantui kita, itu iya. Membuat kita tidak tenang. Saudara sekalian, membuat kita tidak tenang. Membuat kita gelisah. Nggak tahu apa yang membuat hati kita menjadi gelisah. Tapi Tuhan tahu. Dan kita memang tidak mampu, Tuhan juga tahu. Dan itu sebabnya Tuhan masih menawarkan kepada kita pertolongannya. Di hadapan kita ini, saudaraku, ada tubuh dan darah Kristus, perjamuan suci ini. Ini bukan obat, bukan. Ini lebih daripada itu. Ini kuasa Tuhan. Di dalamnya ada darahnya Kristus, ada tubuhnya Kristus, yang memberikan jaminan kepada kita
Bagian tali benang merah itu yang diikatkan di jendela. Bagian darah yang dilaburkan di atas dan di samping ambang pintu. Zaman Israel waktu itu. Ini kurbannya Kristus. Benang merah ini ya menggambarkan kurbannya Kristus. Merah tidak merah darah, itulah kurbannya Kristus yang mampu untuk menolong dan menyelamatkan apa yang sedang kita hadapi atau kesulitan-kesulitan apa yang kita hadapi. Amin, saudaraku. Mari kita persiapkan diri untuk kita menerima tubuh dan darahnya Kristus. Firman Allah sudah kita terima, sekarang akan dilengkapi dengan tubuh dan darahnya Kristus. Mari kita akan melakukan satu pujian dari lagu rohani, saudaraku, karya terbesar. Di Pesalum, di NR tidak ada, ini di lagu lain, karya terbesar judulnya. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan untuk karya terbesar-Mu yang sudah Engkau lakukan buat kami. Itulah keselamatan kami Tuhan. Engkau sudah tanggung, Engkau sudah jamin kami semua Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, berikan hati yang tetap percaya, mempercayakan diri sepenuh kepadamu Tuhan. Dan kami tetap meyakini bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kesulitan apapun juga. Dan Engkau sudah menyatakan pribadi-Mu, Engkau membela kami Tuhan. Kami aminkan itu Tuhan. Tanpa pertolongan-Mu, tanpa pembelaan-Mu, maka kami tidak mampu menghadapi situasi yang terjadi sekarang ini Tuhan. Namun demikian Engkau tahu apa yang sedang kami rasakan, yang kami alami. Dan itu sebabnya Tuhan kami datang kepadamu untuk memohon pertolongan yang dari Engkau Tuhan. Ampunkan segala kekurangan kami, kelengan kami, kelemahan kami, keteledoran kami selama ini Tuhan, di mana kami kurang memperhatikan Engkau. Dan sekarang Tuhan lewat firman-Mu, kami disadarkan oleh Engkau Tuhan lewat firman-Mu, untuk kami kembali kepada Engkau Tuhan, untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Tuhan, layakkan kami, sucikan hati kami. Sekali lagi ampuni segala kekurangan, kesalahan kami Tuhan, kelengan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami yakin pertolongan pasti Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan diri untuk kita masuk dalam perjamuan suci. Ya, kita siapkan dan saya akan tunggu kita semua. Bagi saudara sekalian yang sudah mempersiapkan diri, ya, mari kita siapkan, kita buka. Ya, saya tunggu untuk kita semua. Ya, puji Tuhan. Kalau sudah, mari kita angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Kita angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pembelaan-Mu Tuhan, untuk keselamatan yang Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan taruh tangan kiri di atas dada dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan, di mana Tuhan memberikan kepastian keselamatan kepada kami. Di mana Tuhan menyatakan pembelaannya kepada kami semua.
di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih sayang-Mu kepada kami Tuhan yang tidak henti-hentinya. Engkau selalu Tuhan memperhatikan kami dalam keadaan apapun juga. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu, buat tubuh dan darah-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kemampuan yang ajaib kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Demikian rangkaian ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Tuhan sudah memberkati kita semua. Biar sungguh-sungguh kita di hari-hari ini, kita semua mengalami suatu pembelaan Tuhan dari segala apa yang sedang kita hadapi. Puji Tuhan. Mohon perhatian kepada kita semua. Jadwal ibadah kita, ya, nanti besok ada ibadah doa dan penyembahan, saudaraku. Ada doa dan penyembahan yang dilanjutkan nanti pada hari Minggu. Itu merupakan sebuah ibadah raya tanggal 25 Juli. Ya, ibadah raya kita. Ya. Nanti juga diteruskan pada hari Rabu seperti semacam ini. Ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Tetap kita berdoa untuk firman Tuhan di hari-hari ini. Saya mengingatkan, mengajak kita semua di masa sulit ini, satu-satunya jalan adalah untuk kita datang kepada Tuhan, banyak memberikan waktu untuk Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Ya, kita doakan, terutama berdoa, nyatakan kerinduan saudara akan firman Tuhan, biar Tuhan akan membukakan firman bagi kita semua. Puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan, dan nanti kita akan berdoa untuk seluruh sidang jemaat supaya Tuhan menolong, khususnya berdoa untuk keluarga Mas Mesah. Mas Mesah, saudaraku, yang saat ini sedang dalam isoman di rumah, saudaraku, kita doakan supaya Tuhan menolong, memberikan kekuatan, ya, memberikan damai, ya, kepada Mas Mesah, istri dan kedua anaknya. Ya, Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong, ya, dengan caranya Tuhan sendiri, tepat pada waktunya. Kita ingat, Dia membela, tapi juga memberikan keselamatan yang pasti kepada kita, dan Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin, saudara sekalian, puji Tuhan. Ya, nanti kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya, saudara kita yang selalu saya umumkan itu, yang seperti saudara Yosi, Trio, juga Rulan, juga Ibu Linda, itu Tuhan sudah menolong semua. Ya, Tuhan pulihkan, tapi kita juga tetap berdoa. Sekali lagi untuk keluarga Mas Mesah ini, juga teman-teman, ya, saudara kita yang ada di Wisma Raja Wali, yang masih dalam isoman juga. Di sana ada saudara Matius, Luis, ini suami istri, juga ada saudara Suni Garing, juga kalau tidak salah Bapak Eko Wahyudi juga, ya, dalam isoman di Raja Wali. Supaya Tuhan tolong keluarga dari saudara Suni Garing ini juga isoman di rumah, supaya Tuhan juga menolong. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk kita semua. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Perhatian-Mu yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Penyertaan-Mu dan pembelaan-Mu begitu nyata atas kami Tuhan.
Kami bersyukur, berterima kasih lewat ibadah ini. Tuhan sudah memberkati dan melengkapi dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah berkat-Mu melimpah dalam kami. Yang pada akhirnya kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan pertolongan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, masalah-masalah yang dihadapi, kesehatan yang mereka hadapi. Biar Tuhan menolong semua dan Tuhan jamah dengan kuasa darah-Mu. Berkatilah sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, terutama ibadah dan pelayanan. Berkati Tuhan dengan berkat yang dari Tuhan. Khusus keluarga-keluarga yang menjalani isoman, keluarga Mas Mesah kami doakan, saudara-saudara kami yang ada di Raja Wali yang sudah kami sebutkan tadi satu persatu, Tuhan juga menolong. Om Edwin juga dalam pemulihan di rumah, Tuhan juga menolong. Juga Ibu Nona yang ada di Makassar, biar Tuhan juga memberikan pertolongan yang ajaib bagimu. Tidak ada barang yang mustahil. Tuhan tetap memberikan hati dari saudara kami ini dengan hati yang percaya, hati yang menyerah kepada Engkau. Dan sekarang Tuhan, segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga, terutama Tuhan yang membuat khawatir, takut, gelisah, dan banyak hal yang membuat kami sungguh-sungguh takut, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa untuk menolong sidang jemaat-Mu semua, terutama dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau pasti memberikan pertolongan kepada anak-anak-Mu tepat pada waktunya Engkau sendiri Tuhan. Tak memberikan hati damai, hati tenang kepada anak-anak-Mu semua, hati yang percaya sampai mempercayakan hidupnya sepenuh kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Paulus Budodo dan istri dalam usia lanjut, biar Tuhan tetap memberikan kekuatan, semangat yang baru, terutama berikan firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Juga kami teringat bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai ya Tuhan. Di hari-hari ini bangsa kami, negara kami sedang juga menghadapi pandemi corona ini ya Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan ke tangan-Mu dan kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah, TNI, Polri, dan bahu-membahu untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Itu sebabnya memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya pasti Engkau memberikan pertolongan, dan jika Engkau mengizinkan ini semua terjadi, pasti ada maksud Engkau untuk kami semua, juga untuk bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sementara kami akan berpisah atau beristirahat malam, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.